Halo Indonesia berbagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request. YouTube channel saya didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta review berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Kita masih berada dalam seri Project Challenge One, di mana misi atau project saya adalah untuk menyelesaikan sebuah manuskrip panjang dengan menggunakan Microsoft Word. Ya, dalam kasus ini kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah skripsi dari awal sampai akhir dengan menggunakan berbagai fitur termasuk fitur lanjutan pada Microsoft Word. Nah, pada bagian sebelumnya terakhir kita sudah menyelesaikan table of figures, ya, dan sebelumnya juga sudah table of content dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang cukup kompleks, ya, dan cukup besar, yaitu tentang penggunaan references. Ini bagian yang saya pikir sangat penting untuk penulisan akademik, tetapi juga agak rumit, sehingga kita akan bagi video ini supaya tidak terlalu panjang menjadi mungkin sekitar 3 atau 4 bagian. Nah, bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya, bagaimana penggunaan referensi pada Microsoft Word, mari kita tutorial berikutnya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah tampilan dari dokumen yang sudah kita siapkan pada video-video sebelumnya, ya. Sudah cukup lengkap, sudah ada cover, sudah ada table of contents, ya. Terakhir kita sudah punya table of figures. Sekarang kita akan masuk ke satu bagian yang bernama references. Nah, untuk mengelola references ini kita akan membutuhkan satu menu di Word yang bernama references, dan saya yakin ini adalah bagian yang mungkin paling jarang digunakan, ya. Ini bisa kita uji di lapangan nanti. Nah, kalau kita masuk ke menu references ada beberapa bagian di sini, sebagian sudah kita bahas, ya. Nah, misalnya kita sudah menggunakan table of contents, kemudian terakhir kita menggunakan caption dan table of figures, ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke satu menu dari references, submenu, yaitu yang judulnya citation and bibliography. Oke. Nah, ini adalah submenu yang kita gunakan untuk membuat references. Nah, untuk membuat references ini ada 2 bagian paling tidak yang harus kita lakukan, ya. Bagian pertama adalah manage sources, yaitu menyusun daftar pustaka, ya. Kita mengumpulkan daftar pustaka yang kita butuhkan dalam sebuah tulisan. Nanti langkah keduanya adalah baru menggunakan citation, ya, atau biasa kita sebut sebagai in-text citation. Nah, untuk itu, ya, supaya tidak terlalu panjang, saya akan bagi dulu. Pertama kita akan kenali dulu komponen manage sources, yaitu untuk menambahkan jenis dokumen. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada di submenu citation and bibliography ada bagian namanya manage sources, ya. Kalau kita klik akan ada satu kotak dialog seperti ini, saya tunjukkan di tengah, di mana kita bisa mendaftarkan seluruh sumber kita, ya, ke dalam satu daftar. Nah, caranya tidak terlalu sulit, ya, tetapi yang penting nanti harus dipahami bahwa setiap jenis sources, ya, setiap jenis referensi itu memiliki beberapa perbedaan, ya. Nah, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Caranya adalah kita tinggal klik new seperti ini, ya. Nah, kemudian di bagian type of sources ini kita pilih jenis dokumen yang kita ingin gunakan. Nah, sekarang kita coba dulu yang paling dasar yaitu book, ya. Jadi untuk jenis dokumen buku ini ada beberapa sumber yang atau data yang perlu kita lengkapi. Jadi kita pilih dulu book, kemudian kita akan lengkapi. Saya kebetulan sudah punya beberapa buku saya siapkan di sini, ya, untuk sebagai contoh. Nah, misalnya di sini kita punya buku dari Jeremy Harmer, ya. Jadi caranya kita isi dulu author, caranya cara terbalik, ya. Jadi nama belakang dulu. Jadi Harmer. Nah, oke. Harmer, kemudian kita kasih koma, kemudian kita tulis Jeremy, ya. Nah, ini untuk satu penulis, ya, Harmer, Jeremy. Nanti akan ditulis sebagai Harmer J gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita butuh penulis kedua dan seterusnya, kita akan pisahkan dengan semicolon, ya, titik koma seperti ini. Nah, misalnya kita beri nama lain, misalnya Kurniawan, ya, ini contoh saja, Dedi, ya. Kalau mau tambah lagi tinggal titik koma dan seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan beberapa author dalam satu buku, ya. Ini kita hapus dulu, atau kita boleh menggunakan edit di sini sama saja karena kita nanti bisa tambahkan daftarnya di sini, ya. Mungkin kalau artikelnya
ditulis oleh lebih dari 5 orang mungkin akan lebih sulit ya, agak berantakan, jadi kita gunakan kotak dialog edit ini ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menulis judul ya, title. Jadi kita tulis saja judulnya The Practice, oke sebentar, of English Language Teaching ya. Saya menggunakan style APA, oke. Kemudian kalau kita lihat tahun yang diminta adalah tahun ya, tahunnya ini saya lupa kalau tidak salah 2007 ya. Oke, 2007 ya. 2007. Kemudian buku itu biasanya membutuhkan city and publisher. Jadi kalau ada informasinya kita tulis saja ya. City-nya adalah di Essex ini. Ya, Essex UK. Kemudian publisher-nya adalah Pearson Education Limited. Nah, ini adalah data minimum yang dibutuhkan oleh untuk buku ya. Jadi untuk yang lain mungkin jurnal, artikel dan lain-lain itu akan berbeda lagi. Kalau kita membutuhkan beberapa informasi tambahan, kita tinggal klik Show All Bibliography Field seperti ini, kita klik ya. Nah, kemudian kita boleh scroll down ya, ada bagian-bagian yang bisa kita tambahkan. Misalnya kalau ada editor, kita tulis namanya editor di sini. Kalau dia volume, ada volume 1, 2, 3. Ini bisa kita tulis di sini, misalnya volume 1 dari number of volumes ya, misalnya 1 dari 4 gitu. Itu bisa kita tambahkan di sini ya. Kemudian satu lagi mungkin kalau ada edisi ya, edition. Jadi kebetulan buku ini edisi keempat, kita tulis saja di bagian edition sini fourth. Nah, oke. Jadi jumlah data yang ada di sini tergantung kebutuhan saja ya. Kalau memang dan kalau datanya ada, kalau tidak ada nanti bisa kita ya biasanya APA itu punya cara untuk data yang tidak ada, misalnya tahunnya tidak ada dan segala macam, itu tidak masalah. Kita tulis fourth add. Nah, saya pikir ini cukup untuk satu buku. Kita tinggal klik OK. Maka di sini kita bisa lihat langsung bibliografi entry-nya sudah langsung tersusun dan sudah rapi. Jadi tidak lagi perlu memikirkan misalnya apakah judulnya harus dimiringkan, apakah tahunnya dalam kurung atau segala macam, itu akan diatur sendiri oleh Word ya. Nanti tergantung style. Oh ya, saya lupa tadi ya. Jadi bahwa kita juga harusnya di awal memilih style. Di sini saya menggunakan APA ya. Jadi ada banyak, jadi kalau mau pakai Chicago, Harvard, atau menggunakan MLA, boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi. Oke, nah ini adalah teknik dasar dalam menambahkan references ya, yang kita bisa pahami. Kalau sudah oke, kita tinggal klik close ya, selesai. Oke, nah dengan ini kita sudah punya satu dalam reference manager kita. Supaya video ini tidak panjang, saya akan tutup sampai di sini. Dalam video berikutnya kita akan coba untuk tambahkan beberapa sumber lain, sumber pustaka ya dengan tipe-tipe yang berbeda. Oke. Nah, untuk sementara kita tutup dulu di sini ya supaya tidak terlalu panjang videonya. Nah, demikian pemirsa sekalian, itu adalah cara kita menyusun sebuah reference list pada Microsoft Word ya, yang bisa sangat membantu. Walaupun sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi referensi manager namanya ya, misalnya seperti Mendeley atau Zotero atau RefWord, tapi sebenarnya dengan menggunakan Word saja sudah cukup ya. Apalagi kalau kita tidak menulis, artinya tidak terlalu kompleks ya, misalnya betul-betul memeriksa perhalaman sumber segala macam, maka menggunakan referensi pada Word itu juga sudah cukup. Nah, dalam video berikutnya nanti kita akan coba bahas lagi beberapa tipe-tipe dari referensi ya, dan mungkin sedikit perbedaan karakter pengisian datanya. Dari saya itu dulu sementara. Terima kasih sudah menonton sampai ujung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Allah akan tayang bagian-bagian berikutnya secara rutin pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore. Ya, oleh karena itu silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung dan memotivasi saya membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan silakan poskan komen kalau Anda butuh tutorial tertentu. Insya Allah akan kita coba kabulkan, kita lengkapi dengan video-video yang sesuai ya. Bahkan kalau ada punya challenge baru, nanti silakan tayangkan, nanti kita akan poskan di komen, nanti akan kita buat challenge berikutnya untuk
materi berikutnya karena yang ini mungkin tidak akan selesai dalam waktu tidak lama lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Deddy Kurniawan, Poltek Conquest Promoting Computer Industry Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.